Hujan baru saja berhenti sore itu, meninggalkan aroma tanah basah yang menguar di halaman pesantren Nurul Hikmah. Di bawah langit jingga, seorang anak kecil berwajah pucat duduk di bawah pohon mangga tua. Namanya Galang. Ia baru saja tiba dari desa jauh, membawa tas kain berisi pakaian lusuh dan sepotong roti kering pemberian ibunya. Matanya menatap sunyi ke arah para santri lain yang sedang menghafal Al-Quran di serambi. Di dadanya ada harapan besar, kelak ia ingin menjadi seseorang yang berguna untuk desanya. Tak lama, seorang anak sebayanya datang menghampiri, membawa 2 gelas air putih dan sepotong pisang goreng. "Kamu baru datang?" "Iya," tanyanya dengan senyum lebar. Anak itu bernama Dimas, putra yatim yang sudah 2 tahun mondok di sana. Tanpa banyak bicara, Dimas memberikan segelas air kepada Galang. "Minum dulu, teman. Di sini kalau haus jangan ditahan, nanti cepat lemas," ucapnya polos. Galang menatapnya sejenak, lalu tersenyum untuk pertama kali sejak meninggalkan rumahnya. Dalam keheningan sore itu, 2 anak kecil itu mengawali persahabatan yang tak akan pernah mereka duga ujungnya. Hari-hari di pesantren tak mudah bagi Galang. Bangun sebelum subuh, membersihkan asrama, menghafal ayat, hingga membantu memasak di dapur. Tapi setiap kali lelah menyergap, Dimas selalu di sampingnya. Kadang mereka mencuci pakaian bersama di sungai sambil bernyanyi lagu anak-anak, kadang tertidur di serambi sambil menunggu waktu Isya. Dimas yang ceria selalu menjadi cahaya bagi Galang yang pendiam. Mereka bagaikan 2 sisi mata uang, berbeda sifat, tapi tak terpisahkan. Suatu malam, listrik pesantren padam. Semua santri gelisah, tapi Dimas mengeluarkan lentera kecil dan mengajak Galang duduk di halaman. "Langitnya indah sekali," ujar Dimas sambil menatap bintang. "Kau tahu, Lang, kadang aku takut gagal jadi orang baik. Tapi kalau kita terus berjuang, Allah pasti jaga kita." Galang menatap langit itu, merasakan sesuatu yang baru tumbuh dalam hatinya, keyakinan bahwa persahabatan ini bukan sekadar pertemanan, tapi bagian dari takdir. Tahun demi tahun berlalu, dan keduanya tumbuh menjadi remaja yang mulai dikenal di pesantren. Dimas unggul dalam menghafal hadis, sementara Galang menonjol dalam tajwid dan tilawah. Mereka sering diundang dalam lomba antar pesantren dan selalu berdua di atas panggung. Setelah acara, mereka biasanya duduk di tepi sawah belakang pesantren, membicarakan mimpi-mimpi sederhana. "Nanti kalau kita sudah besar, aku mau bangun surau di desaku," kata Dimas penuh semangat. Galang menjawab lirih, "Kalau begitu, aku akan jadi muazinmu." Namun, di balik tawa dan semangat itu, kehidupan di pesantren tak selalu damai. Kadang makanan habis sebelum waktu makan, kadang hujan deras merobohkan atap asrama. Suatu ketika, Galang jatuh sakit karena terlalu lelah membantu di dapur. Dimas yang merawatnya siang malam, menyiapkan bubur sederhana dan membacakan doa di sampingnya. "Kau jangan pergi dulu, Galang. Aku belum bisa ceramah tanpamu," katanya setengah bercanda. Dalam kepayahan itu, Galang menatap sahabatnya dan berjanji dalam hati, ia tak akan pernah meninggalkan Dimas, apapun yang terjadi. Kiai Hashim, pengasuh pesantren, sering berkata, "Anak-anak seperti kalian inilah harapan umat. Kalian akan membawa cahaya ke tempat yang gelap." Kalimat itu menancap dalam jiwa Galang dan Dimas. Mereka mulai ikut berdakwah ke desa sekitar setiap Jumat sore, mengajari anak-anak kecil membaca Al-Quran. Di setiap langkah kaki, mereka merasa semakin dekat satu sama lain dan semakin yakin bahwa jalan mereka bukan kebetulan, melainkan panggilan suci. Suatu senja, menjelang kelulusan, keduanya duduk di atap asrama, menatap matahari tenggelam di balik bukit. "Dimas," kata Galang pelan, "kalau suatu hari nanti kita berpisah, janji ya, jangan berhenti berjuang." Dimas menatapnya dengan mata berkaca, lalu menepuk bahu sahabatnya. "Aku janji, Galang. Kita akan tetap berjuang, walau di dunia berbeda sekalipun." Angin sore berhembus lembut, membawa janji itu ke langit jingga, menjadi saksi awal dari kisah panjang tentang cinta, kehilangan, dan pengorbanan. Malam kelulusan telah berlalu, menyisakan keheningan di halaman pesantren Nurul Hikmah. Suara jangkrik terdengar di antara pepohonan, dan udara dingin merayap ke sela-sela dinding bambu asrama. Galang dan Dimas kini tak lagi sekadar santri biasa, mereka telah dipercaya Kiai Hashim untuk membantu mengajar adik-adik kelas. Tapi di balik semangat itu, keduanya mulai menyadari, pesantren yang mereka cintai sedang menghadapi ujian berat, donatur berhenti menyumbang, dan kabar bahwa tanah wakaf pesantren akan diambil alih oleh pihak desa mulai berhembus.
Suatu siang, Galang dan Dimas duduk di serambi sambil memperbaiki buku-buku yang mulai usang. Dimas berkata dengan nada sedih, "Galang, kalau pesantren ini benar-benar ditutup, kemana kita harus pergi?" Galang menatap lembaran mushaf di tangannya, lalu menjawab tenang, "Kalau tempatnya hilang, dakwah tetap harus berjalan. Selama kita masih bisa membaca ayat ini, pesantren itu masih hidup di hati kita." Kata-kata itu membuat Dimas terdiam lama. Ia tahu, sahabatnya itu bukan sekadar teman belajar, tapi cahaya yang selalu menenangkan jiwanya di tengah gelap. Hari-hari berikutnya penuh perjuangan. Mereka ikut turun membantu Kiai Hashim mencari dana dengan berkeliling ke desa sekitar. Kadang mereka hanya diterima dengan senyum, kadang dengan cemooh. "Ngapain anak kecil minta sumbangan buat masjid?" ucap salah satu warga dengan nada mengejek. Tapi Dimas menanggapinya dengan sabar, "Kami hanya ingin anak-anak lain bisa belajar seperti kami dulu." Saat itu, Galang hanya menatap sahabatnya dengan kagum. Dimas memang punya hati sebesar langit yang mereka pandangi dulu malam-malam di pesantren. Suatu pagi yang dingin, bencana datang. Dapur pesantren terbakar akibat tungku kayu yang lupa dimatikan. Api melahap dinding bambu dan menelan sebagian besar logistik santri. Semua panik. Galang dan Dimas bahu-membahu menyelamatkan kitab, karpet, dan anak-anak kecil yang menangis ketakutan. Saat api padam, yang tersisa hanya puing dan arang. Di antara asap yang masih mengepul, Dimas duduk terdiam sambil menatap langit, lalu berkata lirih, "Mungkin Allah ingin kita mulai dari awal, Galang." Air mata menetes di pipinya, tapi di sana juga ada keteguhan. Malam itu, keduanya duduk di depan reruntuhan dapur, di bawah cahaya bulan yang sendu. Galang berkata, "Kau tahu, Dimas, mungkin inilah ujian terbesar kita. Kalau kita bertahan, mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar." Dimas menatap sahabatnya itu, kemudian tersenyum lemah. "Kalau begitu, kita tidak boleh menyerah. Aku percaya, Galang, perjuangan kita tidak akan berhenti di sini." Lalu mereka berdua menengadahkan tangan, berdoa dalam diam, diiringi desir angin yang membawa aroma kayu terbakar dan keteguhan iman. Sejak malam itu, keduanya bekerja tanpa lelah. Mereka menanam sayuran di halaman pesantren untuk dijual, memperbaiki atap bocor, dan mengajar anak-anak desa dengan suara serak tapi penuh semangat. Bahkan ketika tubuh lelah dan makanan hanya nasi dengan garam, mereka tetap tersenyum. Persahabatan mereka kini bukan hanya tentang bermain dan belajar, tapi tentang berjuang untuk sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, tentang menjaga cahaya ilmu agar tidak padam. Namun, cobaan tidak berhenti di situ. Beberapa santri mulai pulang karena orang tuanya tak sanggup lagi membayar iuran bulanan. Pesantren semakin sepi. Dimas merasa kecewa, tapi Galang menenangkannya, yang penting bukan berapa banyak yang tinggal, tapi seberapa tulus yang bertahan. Kata-kata itu menjadi penguat di tengah keputusasaan. Bahkan Kiai Hashim sendiri meneteskan air mata saat melihat dua santri muda itu tetap mengajar meski seluruh bangunan hampir runtuh. Di penghujung bab ini, pagi di pesantren terasa berbeda. Kabut tebal menyelimuti langit, tapi di antara kabut itu, terdengar lantunan suara dua pemuda yang membaca Al-Quran dengan khusyuk. Suara Galang yang tenang berpadu dengan suara Dimas yang lembut, menciptakan harmoni yang menembus keheningan. Kiai Hashim berdiri jauh di belakang mereka, menatap dengan bangga. Dalam hatinya, ia tahu, dua santri ini bukan sekadar murid, tapi penerus cahaya yang kelak akan menerangi jalan banyak orang. Dan di sanalah, takdir mereka mulai berubah perlahan. Waktu berjalan cepat seperti angin yang lewat di sela dedaunan pesantren. Puing-puing kebakaran kini telah berganti dengan bangunan baru yang mereka bangun dengan tangan sendiri. Dinding bambu diganti papan kayu seadanya, dan suara anak-anak kembali menggema di serambi. Tahun itu, pesantren Nurul Hikmah kembali hidup, dan di tengah kesederhanaan itu, Kiai Hashim mengumumkan kabar bahagia, "Tahun ini, dua santri terbaik kita akan lulus dan siap berdakwah ke masyarakat." Semua mata menatap Galang dan Dimas yang berdiri di depan, dengan wajah penuh haru dan kebanggaan yang sulit disembunyikan. Malam kelulusan diadakan sederhana, hanya lentera minyak dan tikar pandan yang menjadi saksi. Di tengah suasana khidmat, Kiai Hashim memandang keduanya dan berkata, "Galang, Dimas, ilmu yang kalian bawa bukan sekadar hafalan. Ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak boleh disimpan, ia harus menyinari." Suara beliau bergetar, mengandung doa dan kepercayaan yang dalam. Galang menunduk, sementara Dimas menggenggam erat mushaf kecil peninggalan ayahnya.
Dalam hati mereka, sebuah tanggung jawab besar mulai tumbuh. Setelah acara selesai, malam menjadi hening. Langit bertabur bintang seperti saksi bisu perjuangan mereka selama ini. Galang dan Dimas duduk di atap asrama, tempat mereka biasa berbagi mimpi sejak kecil. "Kita sudah lulus, Lang," kata Dimas pelan, "tapi aku takut. Aku takut kalau di luar sana kita tidak sekuat di sini." Galang menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Kita tidak sendirian, Dim. Selama kita membawa nama Allah, tidak ada yang perlu ditakuti." Suara jangkrik mengisi sela-sela sunyi, seolah alam pun ikut mendengarkan janji dua hati muda yang teguh itu. Beberapa hari kemudian, saat mereka bersiap pulang, Kiai Hashim memanggil mereka ke ruang kecil di belakang surau. Beliau memberikan masing-masing sebuah tasbih kayu. "Pegang ini," katanya lembut, "setiap kali kalian merasa goyah, sebutlah namanya. Biarkan Allah yang menuntun langkah kalian." Dimas menerima dengan mata berkaca-kaca, sementara Galang menunduk dalam, merasakan tangannya gemetar. Mereka tahu, hari itu bukan sekadar perpisahan dengan pesantren, tapi awal dari perjalanan dakwah yang sesungguhnya. Pagi keberangkatan tiba, santri-santri lain berkumpul di halaman, melambai sambil meneriakkan doa. Galang dan Dimas memikul tas kecil di punggung mereka, berjalan menuruni jalan tanah yang basah oleh embun. Di ujung gerbang pesantren, Dimas menoleh ke belakang. "Tempat ini sudah seperti rumah kita, Lang." Galang menjawab, "Rumah sejati bukan tempatnya, tapi orang-orang yang mengisi hati kita." Mereka saling tersenyum, menahan air mata yang hampir pecah. Di balik senyum itu, ada getar ketegangan, firasat bahwa perjalanan mereka tidak akan semudah yang dibayangkan. Sesampainya di desa Sukamurni, keduanya disambut oleh wajah-wajah polos anak-anak dan sambutan hangat dari warga yang masih mengenali mereka sebagai anak pesantren. Surau tua di tengah desa menjadi tempat pertama yang mereka tuju. Bangunannya rapuh, catnya mengelupas, dan sajadahnya penuh debu. "Kita mulai dari sini," kata Dimas penuh semangat. Mereka mulai membersihkan surau, memperbaiki lantai, dan mengundang anak-anak desa untuk belajar mengaji. Hari-hari pertama terasa indah, penuh harapan dan tawa yang sederhana. Namun, di balik semangat itu, angin gelap mulai berhembus. Tak semua warga senang dengan kehadiran mereka. Di sudut desa, sekelompok lelaki kasar sering memandang sinis setiap kali Galang dan Dimas lewat. Mereka adalah para preman yang selama ini menguasai pasar dan ladang warga, hidup dari memeras dan menakut-nakuti orang. "Santri-santri itu sok suci," ujar salah satu dari mereka dengan tawa mengejek. Galang hanya menunduk, tapi Dimas diam-diam mulai merasa ada bahaya yang mengintai. Malam itu, di bawah cahaya bulan separuh, Dimas duduk di serambi surau sambil menatap langit. Galang datang membawa 2 gelas teh panas. "Kenapa kau diam saja, Dim?" tanya Galang lembut. Dimas menarik napas panjang. "Aku cuma berpikir, sepertinya perjuangan kita baru dimulai, Lang. Kalau dulu kita diuji dengan api di pesantren, mungkin sekarang kita akan diuji dengan manusia." Galang menatapnya, lalu menepuk bahunya. "Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama." Mereka berdua saling menatap, dua sahabat, dua jiwa yang bersiap menghadapi badai besar yang perlahan datang dari kegelapan desa mereka. Pagi di desa Sukamurni terasa berbeda sejak dua anak muda bersarung dan berkopiah itu datang kembali. Galang dan Dimas menjadi cahaya baru di tengah desa yang lama tenggelam dalam kekacauan. Mereka mulai mengajar anak-anak mengaji di surau yang dulu hampir roboh. Suara lantunan ayat suci menggema setiap sore, menggantikan teriakan mabuk dan tawa kasar yang biasanya terdengar dari warung tuak di ujung jalan. Warga mulai tersenyum lagi, namun, di balik senyum itu, ada bayangan kelam yang diam-diam menyimpan benci. Di sisi lain desa, Rangga, kepala preman yang berperawakan besar dengan tato di lengannya, menatap surau dari kejauhan. "Anak-anak itu bikin warga lupa siapa yang berkuasa di sini," gumamnya dengan nada geram. Sejak dua santri itu datang, banyak orang mulai menolak membayar uang keamanan kepadanya. Ia merasa wibawanya terkikis oleh doa-doa dan ceramah sederhana dua anak muda itu. Di matanya, Galang dan Dimas bukan pembawa kebaikan, mereka ancaman. Sore itu, saat Galang dan Dimas pulang dari mengajar, sekelompok preman menghadang di jalan tanah. "Hei, Ustaz muda," ejek salah satu dari mereka, "sombong amat, ya, bawa kitab kemana-mana. Mau ceramahin kambing juga." Dimas tersenyum tenang, "Kami hanya ingin berbagi kebaikan, Bang. Tidak ada yang kami ganggu."
Tapi ejekan itu berubah jadi dorongan kasar. Galang menahan Dimas agar tak melawan. Sabar, Dim. Ini ujian. Mereka berjalan pergi dengan wajah menunduk, meninggalkan tawa kasar yang menggema di udara sore. Namun di mata Dimas, ada bara kecil yang mulai menyala. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin menjadi. Surau mereka dilempari batu di malam hari, papan pengumuman mengaji dirusak, bahkan anak-anak yang datang belajar sering ditakut-takuti. Galang menenangkan semua orang, kita tidak boleh membalas dengan kebencian. Allah akan membela yang benar. Tapi Dimas, yang hatinya lembut namun berani, mulai merasakan getirnya ketidakadilan. Ia menatap surau yang retak dan berbisik lirih, sampai kapan kita diam, Lang? Galang menunduk, tak sanggup menjawab. Suatu malam, Galang bermimpi melihat Dimas berjalan sendirian di jalan gelap, membawa lentera kecil. Dari jauh, suara Dimas terdengar, kita harus tetap menyalakan cahaya, Galang, jangan biarkan mereka padamkan. Saat terbangun, Galang mendapati Dimas sudah tak ada di kamarnya. Ia menemukannya di surau, sedang berdoa dengan wajah penuh tekad. Aku tidak takut lagi, Lang. Kata Dimas pelan, kalau kebaikan harus dibayar dengan luka, aku rela. Tapi aku tidak akan mundur. Keesokan harinya, Dimas mulai berdakwah lebih berani. Ia mendatangi warung tempat para preman biasa berkumpul, mengajak mereka salat dan bertobat. Rangga menatapnya tajam, kau pikir doa bisa ubah perut yang lapar? Hah? Dimas menjawab tanpa gentar, doa bisa ubah hati yang keras, kalau kau mau mendengar. Beberapa warga yang melihat kejadian itu mulai kagum, tapi juga takut. Dimas pulang dengan wajah lelah, namun di matanya masih ada api keberanian yang tak bisa padam. Galang mulai khawatir. Dim, jangan gegabah. Kita melawan kebodohan, bukan orangnya. Tapi Dimas hanya tersenyum. Aku tahu, Lang. Tapi kalau kita terus diam, siapa yang akan bicara? Kalau kita biarkan mereka menguasai kebenaran, nanti anak-anak yang belajar di surau ini akan tumbuh dalam ketakutan. Galang terdiam lama, lalu menatap sahabatnya dalam-dalam. Dalam hatinya, ia merasa seolah sedang memandang seseorang yang sudah siap menjadi syahid. Malam itu, langit Sukamurni tampak merah kejinggaan, seolah memberi isyarat akan datangnya badai besar. Dimas duduk di depan surau, membaca Al-Quran dengan suara lembut yang menenangkan. Angin berhembus membawa suaranya jauh ke penjuru desa, bahkan sampai ke telinga Rangga yang mendengarnya dari kejauhan. Ia mengertakkan rahang dan berkata pelan, kalau mereka tak berhenti, aku yang akan hentikan. Di bawah sinar bulan, dua jalan mulai terbentuk, satu menuju cahaya, satu menuju gelap. Dan di antara keduanya, takdir sedang menyiapkan luka pertama. Sejak malam itu, bayangan gelap mulai menyelimuti desa Sukamurni. Dakwah lembut yang dibawa Galang dan Dimas perlahan mengubah hati banyak warga, tapi juga menumbuhkan bara dendam di dada Rangga dan anak buahnya. Warung tempat mereka biasa berkumpul mulai sepi, para pemuda yang dulu menjadi pengikut mereka kini lebih sering terlihat di surau, membantu Galang memperbaiki atap atau mendengar ceramah singkat dari Dimas. Anak-anak itu sudah merusak desa ini, geram Rangga sambil menghantam meja kayu. Kalau dibiarkan, tak lama lagi kita semua dianggap sampah. Sementara itu, di surau tua yang kini kembali hidup, Dimas dan Galang mengajarkan surah Yasin kepada anak-anak dengan suara lembut. Tapi di balik ketenangan itu, Dimas sering menatap keluar jendela, melihat bayangan hitam yang mondar-mandir di kejauhan. Aku tahu mereka mengawasi kita, katanya lirih. Galang menepuk bahunya, biarkan saja, Dim, kita tak datang untuk melawan, tapi untuk mengubah. Dimas hanya mengangguk, tapi dalam dadanya ada keresahan yang sulit dijinakkan, antara sabar dan keinginan untuk melawan ketidakadilan yang terus menekan. Beberapa malam kemudian, surau mereka dilempari batu lagi. Kaca jendela pecah, musaf-musaf berserakan di lantai. Dimas yang marah keluar dan berteriak ke arah kegelapan, kalau kalian ingin bicara, keluarlah sebagai manusia. Jangan sembunyi seperti iblis. Galang menahannya, memeluknya erat agar tak bertindak gegabah. Cukup, Dim, jangan biarkan amarah mengalahkan kita. Tapi malam itu, di balik pelukan itu, Dimas menangis, bukan karena takut, tapi karena hatinya hancur melihat ayat suci diinjak oleh orang-orang yang tak lagi punya nurani. Keesokan harinya, warga desa mulai resah. Sebagian memuji keberanian Dimas, sebagian menyalahkan mereka berdua karena dianggap membawa masalah. Sebelum mereka datang, preman-preman itu tak pernah sebrutal ini, bisik seorang ibu di pasar.
Kata-kata itu sampai ke telinga Galang. Ia menatap ke tanah, merasa bersalah. Namun Dimas menatapnya dengan tatapan tajam. Kita tak boleh mundur hanya karena orang takut. Kalau kebaikan mudah, tak akan ada pahala, Lang. Galang terdiam, tahu bahwa sahabatnya benar, tapi hatinya gelisah akan sesuatu yang lebih besar yang seolah menunggu di depan. Rangga semakin kehilangan kendali, pengaruhnya di desa hancur, dan harga dirinya terkoyak. Kalau satu dari mereka jatuh, yang lain pasti berhenti, katanya dingin pada anak buahnya. Mereka semua tahu siapa yang dimaksud Rangga, Dimas, si pemuda yang paling lantang, paling berani, dan paling dicintai warga. Malam itu mereka mulai merencanakan sesuatu yang kelam. Di tengah tawa mabuk, mereka berjanji mengembalikan rasa takut yang pernah menguasai desa. Di luar, hujan turun deras, seolah langit pun menitikkan air mata atas kebodohan manusia. Di surau, Dimas tak bisa tidur. Ia duduk bersila, membaca Al-Quran di bawah cahaya lampu minyak. Galang datang membawa selimut dan berkata, "Istirahatlah. Besok kita ada jadwal mengajar di rumah Pak Raji." Dimas tersenyum samar. Entah kenapa, malam ini terasa aneh, Lang. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Galang hanya menggeleng. "Kau terlalu banyak berpikir. Tidurlah, aku akan jaga." Tapi saat Galang beranjak, Dimas menatapnya lama, seolah ingin mengingat wajah sahabatnya itu untuk terakhir kalinya. Pagi datang dengan sinar surya yang pucat. Dimas berjalan seorang diri ke rumah Pak Raji, membawa mushaf kecil yang selalu ia simpan di saku bajunya, mushaf pemberian Kiai Hashim. Di sepanjang jalan, ia disapa oleh anak-anak yang berlari gembira, tapi hatinya justru semakin berat. Di ujung jalan, ia melihat beberapa bayangan berdiri menunggu. Sekilas ia tersenyum, mengira mereka ingin ikut belajar. Ia tak tahu bahwa senyum itu akan menjadi yang terakhir kali. Dan di kejauhan, dari jendela surau, Galang melihat sosok sahabatnya yang perlahan hilang di balik kabut pagi. Entah kenapa dadanya terasa sesak. Angin bertiup dingin, menggoyang daun-daun, membawa bisikan samar yang mengguncang jiwanya, firasat bahwa sesuatu yang buruk sedang menunggu di ujung jalan itu. Dan disitulah, benih kebencian yang lama tumbuh akhirnya siap mekar menjadi tragedi. Langit sore itu berwarna merah tua, seperti pertanda buruk yang ditulis di cakrawala. Dimas berjalan pulang dari rumah Pak Raji setelah selesai mengajar anak-anak mengaji. Suara azan maghrib baru saja berlalu, dan jalan desa mulai sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar bersahut-sahutan. Di tangannya, ia menggenggam mushaf kecil yang selalu ia bawa kemanapun. Mushaf yang pernah Kiai Hashim berikan, kini sudah mulai kusam di pinggirannya. Dalam hatinya, Dimas merasa tenang, ia baru saja menyelesaikan pelajaran terakhir tentang sabar dan ikhlas kepada para santri kecil. Namun, ia tak tahu, pelajaran itu akan segera diuji dengan nyawanya sendiri. Saat melewati jembatan bambu di tepi sungai kecil, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Dimas menoleh, dan dari balik kabut muncul 4 orang lelaki bertudung gelap, anak buah Rangga. "Mau kemana, Ustaz muda?" Salah satu dari mereka bersuara tajam. Dimas menatap mereka tenang, "Aku hanya pulang, Bang. Jangan kotori malam dengan kebencian." Tapi mereka malah tertawa kasar. "Kau pikir ceramahmu bisa ubah perut lapar kami?" kata yang lain sambil menendang batu ke arah kakinya. Dimas tetap diam, menunduk, mencoba sabar. Namun ketika salah satu dari mereka merampas mushaf dari tangannya dan melemparkannya ke tanah berlumpur, matanya berkaca. "Tolong, jangan hina ayat Tuhan," ucapnya lirih. Amarah preman-preman itu justru semakin menjadi. Mereka mendorongnya, meninju perutnya, menendang tubuhnya yang kurus. Dimas jatuh berlutut di tanah, tapi dari bibirnya hanya keluar kalimat, "Allahu Akbar, ampunilah mereka, ya Allah, karena mereka tak tahu apa yang mereka lakukan." Darah mulai mengalir dari sudut bibirnya, tapi hatinya tetap memohonkan ampun untuk para pelaku. Saat salah satu dari mereka mengangkat besi panjang, Dimas sempat memandang ke langit yang gelap. "Jika ini jalanmu, aku ikhlas," katanya pelan. Dan seketika, suara keras menghantam sunyi malam itu. Tubuh Dimas rebah di tanah, di antara genangan air dan lumpur, sementara mushafnya tergeletak di samping tangan yang masih terbuka. Di surau, Galang gelisah. Ia merasa firasat buruk sejak azan Isya belum melihat Dimas kembali. "Dia tak pernah pulang selewat maghrib," bisiknya cemas. Ia segera berlari keluar, melewati jalan setapak di tengah kabut malam, memanggil nama sahabatnya.
Dimas, Dimas. Suaranya menggema di antara pepohonan, namun tak ada jawaban. Hanya suara air sungai yang mengalir pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Hingga akhirnya, di tepi jembatan bambu itu, matanya membeku, melihat sosok Dimas terbaring kaku, dengan wajah bersimbah darah dan musaf kecil di genggaman tangan kirinya. Galang berlari mendekat, jatuh berlutut di sisi tubuh sahabatnya. Dimas, bangun, Dim, ini aku, Galang. Suaranya pecah, menggema di malam sepi. Tapi tubuh itu tak lagi bergerak. Hanya wajahnya yang tenang, seolah sedang tidur dalam doa panjang. Galang mengguncang bahunya, memeluknya erat, hingga darah Dimas membasahi jubah putihnya. Ia menangis sejadi-jadinya. Kau janji takkan tinggalkan aku, Dim, kau janji kita akan berjuang bersama. Teriaknya, angin malam membawa suaranya, dan bulan seakan bersembunyi di balik awan, malu menyaksikan betapa kejamnya dunia terhadap dua anak muda yang hanya ingin menebar kebaikan. Kabar kematian Dimas menyebar cepat ke seluruh desa. Warga berbondong-bondong datang ke surau dengan wajah muram. Anak-anak menangis histeris, ibu-ibu menutupi wajah dengan kerudung, dan para lelaki menunduk dalam diam. Galang berdiri di depan jenazah sahabatnya, dengan mata yang sembab dan suara serak. Ia tidak mati, saudara-saudara, Dimas telah pulang dengan kemuliaan, katanya lirih. Tapi suaranya bergetar, seperti menahan lautan emosi yang hendak tumpah. Rangga dan anak buahnya tak tampak malam itu, mereka bersembunyi di balik rasa bersalah yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Saat pemakaman berlangsung, hujan turun deras, membasahi tanah merah yang baru digali. Galang sendiri yang menurunkan tubuh Dimas ke liang lahat, tangannya gemetar namun kukuh. Di atas pusara, ia menancapkan musaf kecil yang sudah kotor oleh darah, lalu berbisik, kau telah menepati janji, Dim. Sekarang biarkan aku yang melanjutkan. Matanya menatap langit, air hujan bercampur dengan air mata di pipinya. Di detik itu, dalam diam dan duka yang dalam, lahir sebuah tekad baru di hati Galang, tekad untuk menegakkan kebenaran, walau harus melawan kegelapan sendiri. Malam itu, Galang duduk sendirian di depan surau. Di sampingnya, lentera kecil berkedip-kedip tertiup angin. Wajahnya dingin, tapi matanya menyala dengan api yang belum pernah ada sebelumnya. Ia menggenggam tasbih kayu pemberian Kiai Hashim dan berbisik pelan, demi Allah, aku tidak akan biarkan darahmu tumpah sia-sia, sahabatku. Suara petir menggelegar di langit, disusul hujan deras yang mengguyur seluruh desa. Dan di bawah hujan itu, Galang berdiri tegak, bukan lagi sebagai santri muda, tapi sebagai seseorang yang akan menuntut keadilan atas nama sahabatnya dan atas nama Tuhan. Sejak malam pemakaman Dimas, wajah Galang tak lagi sama. Tatapan matanya yang dulu teduh kini menyala seperti bara yang tak pernah padam. Di dalam surau yang kini sepi tanpa suara tawa sahabatnya, ia duduk bersila setiap malam, membaca ayat-ayat jihad dengan suara bergetar. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri, bisiknya pelan, tapi penuh makna. Di antara doa dan tangisan, muncul tekad yang tajam, Galang tahu, kesabaran telah usai, dan kini saatnya keadilan berbicara. Warga desa mulai khawatir, mereka melihat perubahan dalam diri Galang. Ia jarang tersenyum, jarang berbicara, dan setiap malam terlihat berkeliling desa dengan sorot mata waspada. Suatu malam, Pak Raji menghampirinya. Galang, jangan biarkan amarah menguasaimu. Dimas tak akan senang melihatmu seperti ini. Galang menatap lelaki tua itu dengan mata yang basah, tapi tegas. Pak Raji, mereka sudah membunuh seorang guru, seorang pengajar Al-Quran, apakah kita hanya akan diam sementara kebenaran diinjak? Suaranya bergetar, antara iman dan dendam yang bertarung di dadanya. Di rumah Rangga, suasana pun tak kalah tegang. Sejak malam pembunuhan itu, anak buahnya tak lagi tenang. Salah satu dari mereka mengaku sering bermimpi buruk, melihat Dimas datang dengan wajah bersimbah darah, membawa musaf dan menatap mereka tanpa suara. Ini kutukan, teriak salah satunya dalam ketakutan. Tapi Rangga tak mau tunduk pada rasa bersalah. Jangan jadi pengecut, tidak ada yang tahu kita pelakunya. Galang cuma santri, tak akan berani apa-apa, ujarnya, mencoba menenangkan anak buahnya, meski di balik kata-kata itu, hatinya sendiri mulai diliputi rasa ngeri. Namun malam berikutnya, rasa takut mereka jadi nyata. Saat Rangga berjalan pulang dari warung, ia menemukan tulisan di dinding rumahnya, darah dibayar darah. Cat merah itu menetes seperti darah sungguhan.
Ia tertegun, wajahnya memucat. Tak jauh dari sana, suara lantunan ayat suci terdengar lirih dari surau. Suara Galang membaca surah Al-An'am dengan nada tinggi dan penuh getaran. Warga yang mendengar pun terdiam, karena dari nada suaranya, ada sesuatu yang berubah, bukan sekadar lantunan ayat, tapi seperti teriakan jiwa yang terbakar oleh luka. Keesokan harinya, Galang mendatangi kepala desa. "Saya tahu siapa yang membunuh Dimas," katanya dingin. Kepala desa menatapnya terkejut, "Tapi kita butuh bukti, Galang. Kita tak bisa menuduh sembarangan." Galang hanya tersenyum pahit. "Kadang, kebenaran tak butuh saksi, Pak. Tuhan sudah cukup jadi saksi." Setelah itu, ia pergi tanpa pamit, meninggalkan kepala desa yang termangu dalam ketakutan. Dari langkah kakinya, semua orang tahu, Galang bukan lagi santri biasa, dia telah menjadi seseorang yang siap menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus kencang, menghempaskan daun-daun kering di jalan desa. Di surau, Galang mempersiapkan diri. Ia mengenakan jubah putih Dimas, membawa tasbih kayu dan sebilah bambu panjang yang biasa digunakan untuk menyalakan lentera. Namun kini, benda itu menjadi simbol tekadnya, tekad untuk menuntut balas. Di hadapan mushaf kecil yang dulu milik sahabatnya, Galang berjanji, "Demi Allah, aku akan tegakkan keadilan untukmu, Dim. Sekalipun harus menumpahkan darahku sendiri." Sebelum berangkat, Galang sempat memandangi surau yang kini temaram. Ia teringat masa kecil mereka, tawa, nasihat Kiai Hashim, dan malam-malam panjang menghafal ayat bersama Dimas. Hatinya remuk, tapi ia tahu tak bisa mundur. "Maafkan aku, ya Allah, jika langkahku ini bukan yang kau ridai," bisiknya pelan. Dan dengan langkah mantap, ia meninggalkan surau itu menuju kegelapan, di mana Rangga dan para preman masih bersembunyi. Malam itu, desa Sukamurni menjadi saksi lahirnya seorang penegak kebenaran, seorang santri yang hatinya kini dipenuhi api. Dan di langit, petir menyambar keras seolah mengamini janji itu. Api di dada Galang kini telah menyala, bukan lagi sekadar amarah manusia, tapi kobaran cinta dan kehilangan yang telah menjelma menjadi kekuatan suci. Desa itu tak akan pernah sama lagi. Malam itu, desa Sukamurni tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Kabut turun tebal, menutupi jalan-jalan kecil yang sepi. Dari kejauhan, hanya terdengar suara lonceng angin yang berderik pelan di depan rumah-rumah penduduk. Di tengah kegelapan itu, Galang berjalan dengan langkah berat namun pasti. Jubah putih Dimas berkibar tertiup angin, dan di tangannya tergenggam bambu panjang yang ujungnya telah dibalut kain dan minyak. Wajahnya datar, tapi matanya menyala seperti bara api. Malam itu bukan sekadar malam biasa, malam itu adalah malam penentuan antara ampunan dan pembalasan. Rangga dan anak buahnya masih berkumpul di gubuk tua di pinggir sawah. Mereka minum arak, mencoba menenangkan diri dari ketakutan yang semakin hari semakin menghantui. Salah satu dari mereka tiba-tiba berdiri, wajahnya pucat. "Kalian dengar itu?" katanya terbata. Dari luar, suara langkah kaki terdengar perlahan, duk, 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 makin lama makin jelas. Pintu gubuk berderit terbuka, dan di ambangnya berdiri sosok Galang, wajahnya separuh tertutup bayangan, matanya menatap tajam seperti pedang. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya, hanya keheningan yang membuat jantung para preman itu berhenti berdetak sejenak. "Siapa di antara kalian yang membunuh sahabatku?" Suara Galang akhirnya terdengar pelan, tapi dalamnya menusuk sampai ke tulang. Tak ada yang menjawab, hanya suara jangkrik yang menemani. Rangga berdiri dengan tangan gemetar. "Kau mau apa, santri? Mau ceramah di sini?" katanya mencoba berlagak berani, tapi suaranya bergetar. Galang menatapnya lama, lalu berjalan perlahan ke arah mereka. "Aku datang bukan untuk ceramah. Aku datang untuk menagih janji Tuhan, bahwa kebenaran tak akan kalah oleh kejahatan." Dalam sekejap, ia menyalakan ujung bambu yang dibawanya, api berkobar di antara mereka, memantulkan bayangan Galang di dinding gubuk yang bergetar. Salah satu anak buah Rangga panik dan mencoba menyerang. Tapi Galang lebih cepat. Dengan satu gerakan, ia memukul tangan pria itu hingga senjatanya terlepas, lalu mendorongnya jatuh ke tanah. "Cukup," teriaknya, "aku tak ingin menumpahkan darah, tapi jika kalian terus menolak kebenaran, maka aku tak punya pilihan." Kata-kata itu bergema seperti petir di telinga mereka. Rangga tersudut, napasnya memburu, dan untuk pertama kalinya, lelaki itu merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Dimas, dia hanya mengajarkan anak-anak.
Kenapa kalian harus bunuh dia? Tanya Galang, suaranya bergetar menahan amarah. Rangga tak mampu menjawab, hanya menunduk, diliputi rasa bersalah dan ngeri. Galang mendekat, menatap mata Rangga dari jarak sangat dekat. Dia memaafkanmu sebelum kau membunuhnya, katanya lirih. Aku mendengar doanya malam itu, dia minta Tuhan mengampunimu. Air mata mengalir di pipi Galang, bercampur dengan keringat dan debu. Tapi aku bukan Dimas, suaranya berubah tajam, aku tak sekuat itu menahan amarah. Ia mengangkat bambu yang masih menyala, tapi saat api itu hampir menyentuh tubuh Rangga, suara azan subuh menggema dari kejauhan. Suara itu menembus hati Galang seperti pisau. Ia terdiam, api di tangannya bergetar. Dada yang tadinya penuh amarah kini bergetar hebat, seolah Tuhan sendiri menegurnya untuk berhenti. Galang menatap langit yang mulai memucat, lalu menjatuhkan bambu itu ke tanah. Tidak, katanya lirih, aku tak akan kotor seperti kalian. Ia berlutut, menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan menangis keras, bukan karena kalah, tapi karena menyadari bahwa membalas dengan kebencian hanya akan melahirkan luka baru. Rangga pun jatuh berlutut di depannya, menangis, ampuni aku, Galang, aku salah, tapi Galang tak menjawab. Ia hanya berdoa dalam hati, meminta kekuatan untuk memaafkan, meski jiwanya masih bergetar oleh duka yang dalam. Ketika matahari terbit, warga menemukan gubuk itu terbakar sebagian, tapi semua orang di dalamnya selamat. Rangga dan anak buahnya menyerahkan diri ke kepala desa, mengakui segalanya. Galang hanya berdiri di tepi sawah, menatap ke arah langit pagi yang berwarna jingga. Dimas, aku sudah menepati janji, bisiknya lirih. Bukan dengan darah, tapi dengan kebenaran. Di dadanya, amarah mulai padam, berganti cahaya lembut yang menenangkan. Ia tahu, perjuangan sahabatnya belum selesai, tapi kini, ia siap melanjutkannya dengan hati yang telah ditempa oleh api kehilangan. Dan sejak hari itu, nama Galang menjadi legenda di desa Sukamurni. Bukan karena ia membalas dendam, tapi karena ia mampu menaklukkan amarah dengan iman. Surau kembali ramai, anak-anak kembali tertawa, dan di setiap malam, suara azan seolah membawa kenangan Dimas, sang sahabat sejati yang mengajarkan bahwa cinta dan keikhlasan selalu lebih kuat dari kebencian. Pagi di desa Sukamurni terasa berbeda setelah malam pembakaran gubuk itu. Kabut yang dulu selalu menyelimuti desa kini mulai menipis, seolah langit pun lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Rangga dan anak buahnya menyerahkan diri dengan wajah penuh penyesalan. Warga desa berkumpul di balai, mendengar pengakuan mereka dengan air mata bercucuran. Kami sudah menzalimi orang yang suci, kami telah membunuh Cahaya, kata Rangga lirih, suaranya bergetar. Tak ada yang bersorak, tak ada yang marah, hanya keheningan panjang yang menggema, karena dosa sebesar itu tak bisa ditebus dengan kata maaf saja. Di antara kerumunan itu, Galang berdiri tegak dengan jubah putih Dimas yang kini penuh bekas tanah dan api. Wajahnya masih lelah, tapi matanya tenang. Ia menatap Rangga tanpa benci, hanya dengan tatapan iba. Kalian sudah dihukum oleh hati kalian sendiri, katanya pelan. Tuhan lebih adil daripada manusia. Aku telah memaafkan, tapi jangan pernah lupakan apa yang kalian lakukan. Kalimat itu membuat semua orang tertunduk. Di saat itu, Galang bukan lagi sekadar santri, ia menjadi cermin bagi seluruh desa, bahwa keadilan sejati bukan tentang membalas, tapi tentang mengakhiri lingkaran kejahatan dengan kebaikan. Hari-hari berikutnya, Galang mulai membangun kembali surau yang sempat rusak. Ia memperbaiki genteng bocor, mengganti jendela yang pecah, dan membersihkan musaf-musaf yang terkotori lumpur malam pembunuhan Dimas. Setiap kali tangannya menyentuh halaman kitab suci itu, hatinya terasa bergetar. Ia seolah mendengar suara sahabatnya, teruslah mengajar, Lang. Ilmu itu hidup jika dibagikan. Dan benar saja, tak lama kemudian anak-anak kembali berdatangan, membawa kitab dan senyum polos mereka. Surau itu kembali penuh, bukan hanya dengan lantunan ayat, tapi juga dengan kehangatan yang lama hilang. Namun di balik senyum itu, Galang masih sering duduk sendirian di tepi makam Dimas. Setiap sore, setelah mengajar, ia datang membawa bunga melati dan menatap batu nisan yang sederhana. Kau tahu, Dim, katanya lirih, desa ini mulai tenang lagi. Rangga dan kawan-kawan kini ikut bekerja membantu warga. Mereka tak lagi menakutkan. Entah bagaimana caranya, tapi aku yakin kau ikut menjaganya dari atas sana. Angin berhembus lembut, seolah menjawab doanya. Galang tersenyum kecil, untuk pertama kalinya,
hatinya tak lagi sesak oleh kehilangan, tapi dipenuhi rasa damai yang tulus. Suatu malam, dalam sujud panjangnya, Galang bermimpi. Ia melihat Dimas berdiri di tengah cahaya, mengenakan pakaian putih bersih dan tersenyum lembut. "Lang, kau sudah menepati janji. Jangan biarkan hatimu padam oleh duka. Sebarkanlah cahaya itu pada mereka yang masih tersesat." Suara itu bergema lembut. Ketika Galang terbangun, air matanya menetes tanpa henti. Ia tahu, itu bukan sekadar mimpi, itu pesan dari seorang sahabat sejati yang kini telah tenang di sisi Tuhan. Keesokan harinya, Galang mengumpulkan warga di halaman surau. Ia berbicara dengan suara yang tenang namun penuh makna. "Kita semua pernah salah," katanya. "Tapi kesalahan bukan akhir, melainkan pintu menuju perubahan. Dimas sudah menunjukkan caranya, bukan dengan marah, tapi dengan cinta." Warga menatapnya dengan kagum. Beberapa yang dulu meragukannya kini menunduk malu. Rangga, yang kini telah bertobat, berdiri di barisan belakang, meneteskan air mata penyesalan. Desa yang dulu dilanda kebencian kini mulai diselimuti kasih dan saling pengertian. Waktu pun berlalu, surau yang dulu menjadi saksi air mata kini berubah menjadi pusat kegiatan ilmu dan dakwah. Anak-anak tumbuh menjadi generasi yang berani menegakkan kebenaran. Galang menjadi sosok yang dihormati, tapi ia tak pernah menganggap dirinya lebih tinggi. "Aku hanya melanjutkan apa yang Dimas mulai," katanya setiap kali orang memujinya. Ia hidup sederhana, mengajar, berdoa, dan terus menanam kebaikan di hati setiap orang yang datang. Dan pada suatu senja yang indah, Galang duduk di tangga surau, menatap langit jingga. Ia tersenyum, memejamkan mata, dan berbisik, "Dimas, aku rasa aku sudah menepati janjiku." Di langit, awan membentuk siluet dua santri yang berjalan berdampingan menuju cahaya, seolah alam pun mengingat kisah dua sahabat sejati yang pernah menyalakan harapan di tengah kegelapan. Desa Sukamurni kini benar-benar damai, dan cahaya itu tak akan pernah padam. Tahun demi tahun berlalu, Desa Sukamurni kini telah berubah menjadi desa yang penuh cahaya. Di setiap pagi, terdengar lantunan ayat suci dari surau kecil yang dulu nyaris hancur karena kebencian. Anak-anak berlari membawa kitab, para ibu menyiapkan sarapan, dan para lelaki saling menegur dengan salam dan senyum. Di tengah semua itu, sosok Galang masih tetap seperti dulu, sederhana, lembut, dan selalu hadir di setiap langkah perubahan. Namun di balik ketenangan wajahnya, tersimpan kenangan yang tak pernah pudar, kenangan tentang seorang sahabat yang mengajarkan arti sejati dari perjuangan dan keikhlasan. Surau tempat mereka berdua dulu mengajar kini telah diberi nama baru oleh warga, Surau Al-Ikhlas Dimas dan Galang. Di dindingnya tergantung mushaf kecil yang dulu digenggam Dimas saat ajal menjemput. Kini mushaf itu dilapisi kaca bening dan menjadi pengingat bagi setiap santri yang datang belajar di sana. "Ini bukan sekadar kitab," kata Galang suatu hari kepada murid-muridnya. "Ini saksi dari perjuangan dua sahabat yang menolak menyerah pada gelap. Selama kalian menjaga ayat ini, kalian menjaga hati kalian sendiri." Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, dan setiap huruf yang mereka baca terasa seperti doa yang terbang ke langit. Namun usia tak bisa ditipu. Rambut Galang kini memutih, tubuhnya mulai melemah. Tapi semangatnya tetap menyala seperti dulu. Setiap malam, ia masih duduk di tangga surau, memandangi langit yang penuh bintang. Kadang ia berbicara sendiri, seolah Dimas masih duduk di sampingnya seperti dulu. "Kau tahu, Dim, mereka semua tumbuh jadi anak-anak yang saleh. Rangga sekarang jadi guru ngaji di dusun sebelah. Tuhan benar-benar mengubah hati yang dulu gelap," katanya dengan senyum kecil. Angin berhembus lembut, seakan sahabat lamanya menjawab dari jauh, menenangkan hati yang mulai menua itu. Suatu malam, setelah mengimami salat Isya, Galang duduk sendirian di surau. Lentera minyak bergoyang pelan, memantulkan cahaya hangat di wajahnya yang mulai keriput. Ia membuka mushaf kecil peninggalan Dimas, membacanya perlahan dengan suara serak namun merdu. Air matanya menetes satu persatu ke atas halaman kitab itu. "Terima kasih, sahabatku," bisiknya lirih. "Karena cintamu pada ilmu dan kesabaranmu, aku belajar mencintai takdir Tuhan dengan sepenuh hati." Setelah membaca doa panjang, ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan kedamaian yang sempurna. Pagi menjelang, warga mendapati surau masih terbuka, dengan lentera yang padam perlahan. Di sana, Galang ditemukan duduk bersila, senyum damai masih menghiasi wajahnya. Mushaf kecil masih berada di pangkuannya,
Terbuka di halaman yang bertuliskan, "Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang tenang." Tak ada tangisan keras, hanya isak pelan dari para santri yang mencintainya. Mereka tahu, sang guru telah menyusul sahabat sejatinya, bukan dalam duka, tapi dalam keabadian yang penuh cahaya. Beberapa hari kemudian, seluruh desa berkumpul di halaman surau untuk mengenang Galang dan Dimas. Pak Raji, yang kini sudah renta, berdiri di depan mereka dengan suara bergetar. Mereka bukan hanya sahabat, tapi dua jiwa yang Allah kirim untuk menunjukkan jalan kebenaran, katanya. Dimas mengajarkan arti sabar, Galang mengajarkan arti keberanian, dan kita semua mewarisi keduanya. Air mata mengalir di wajah setiap orang. Bahkan langit pun mendung, seolah turut berduka namun bahagia,